Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Ya, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Nur, Usianya berapa tahun? 21 tahun. Nama suaminya siapa? Pak Ucup, Alamat rumahnya di mana? Desa Cibodas. Deket ya Ibu. Iya, Kesininya pakai apa? pakai motor. Baik. Hati-hati saja ya Ibu. Baik, boleh saya minta nomor teleponnya? Boleh. 0821 Ya, 1095 ya. 133. Baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Bidan Adeira. Nah, di sini apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Ibu Bidan, di usia kandungan pertama saya saat ini, saya sering mengalami mual dan muntah. Itu kenapa ya Bu? Baik. Sebelumnya Ibu udah tahu belum awal kehamilan itu bagaimana? Belum, soalnya ini hamil pertama saya. Baik. Mohon izin untuk saya menjelaskan ya Ibu tentang informasi suatu kehamilan. Nah, di sini kan ada trimester. Trimester itu ada 3, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, di trimester pertama ini ada 1 sampai 13 minggu. Untuk trimester 2 ada 14 sampai 27 minggu. Untuk trimester 3 ini yang terakhir ada 28 sampai 40 minggu atau dengan 42 minggu. Nah, sedangkan kan Ibu sekarang berusia kandungannya berapa minggu? 8 minggu. 8 minggu ya. Baik, itu termasuk kepada trimester 1. Nah, Ibu kan sekarang mengalami mual dan muntah ya. Nah, itu merupakan hal yang wajar karena itu merupakan suatu awal kehamilan dan adanya suatu peningkatan hormon yang dinamakan hormon gonadotropin. Itu dapat menyebabkan suatu mual, muntah, pusing, lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Apakah Ibu ada keluhan lain? Begini Bu, saya Ya. sering mengalami buang air kecil. Itu kenapa ya? Itu juga termasuk hal yang wajar karena kan itu termasuk awal kehamilan. Nah, Ibu kan sekarang sedang mengandung. Jadi suatu memproduksi urin itu dibagi menjadi 2, ada ibu dan juga janin itu. Nah, dari memproduksi urin tersebut dapat mengalirkan darah secara normal. Nah, itu merupakan hal yang wajar pula. Baik Bu, terus apa yang harus saya lakukan? Ini kan hamil pertama saya. Baik, Ibu kan sekarang mengalami suatu mual dan muntah. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu gizi kesehatan ibu hamil dan pola makan yang baik. Nah, baik, Ibu perhatikan ya. Di sini kan ada manfaat gizi ibu hamil nih. Menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan janin dalam kandungan ibu, persiapan untuk menghadapi persalinan tersebut. Nah, di sini kan ada suatu zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil. Nah, ini dibagi menjadi 5. Ada karbohidrat, protein,
lemak, vitamin, dan cairan. Nah, untuk karbohidrat di sini ada nasi, jagung, roti, singkong, ubi, dan sebagainya. Untuk protein, ada ikan, telur, susu, tahu, tempe, biji-bijian. Nah, yang ketiga ini ada lemak, yaitu ada kacang-kacangan. Yang keempat ada vitamin, ada buah-buahan dan sayuran. Dan yang terakhir nih, yang kelima ada cairan, yaitu air putih. Nah, apakah ada keluhan lain, Ibu? Begini Bu, bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa makan sama sekali, saya kan tidak bisa makan nasi. Apakah ada makanan lain selain nasi? Baik, Ibu kan awal kehamilan ya, sering mengalami mual muntah. Nah, sedangkan kan Ibu itu makan nasi itu tidak bisa ya, itu nasi termasuk kepada karbohidrat. Nah, Ibu bisa menggantikan seperti tadi ada jagung, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Nah, Ibu coba dengan pengganti alternatif tersebut, apakah Ibu dapat memakannya atau tidak. Nah, jika Ibu ada suatu cemilan, nah Ibu bisa memakan biskuit. Nah, biskuit kering, biskuit itu jadi dimakannya itu secara perlahan-lahan, sering seperti itu. Tapi jika Ibu mengalami suatu mual, Ibu dapat berhenti dulu sejenak. Nah, nanti dilanjut lagi dan dibantu oleh air minum. Seperti itu, Ibu. Apakah ada keluhan lain? Sepertinya sudah cukup Ibu. Baik. Dengan tadi saya menginformasikan suatu gizi seimbang ibu hamil ini, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik, kalau misalnya Ibu sudah mengerti, bolehkah untuk Ibu menjelaskan kembali? Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang kesehatan gizi pada ibu hamil. Ya, Maka dari itu saya harus mengganti alternatif nasi menjadi jagung dan ubi-ubian dan lain-lain. iya baik. Nah, sekarang kan Ibu sudah mengerti nih. Nah, coba Ibu sekarang dapat melaksanakan pola hidup sehat, gizi seimbang, seperti itu ya Ibu. Pada saat Ibu merasa hamil, mual, nah Ibu coba terus untuk melakukan suatu makanan yang sehat, dan Ibu itu jangan berhenti. Seperti itu ya Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup Ibu. Nah, jadi kapan saya harus kembali lagi ke sini? Baik, sekarang kan tanggal 6 Januari ya Ibu. Nah, Ibu dapat kesini lagi pada tanggal 6 Februari. Jika Ibu ada kendala sebelum tanggal 6 Februari atau permasalahan lainnya, nah Ibu boleh saja kesini lagi. Seperti itu ya, mudah-mudahan ya Ibu tidak ada kendala apa-apa. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Saya izin pamit keluar. Ya Ibu, Mari, Ibu. hati-hati. Ya.